Selamat malam Pak Rumadi. Selamat malam, Mas. Iya, iya, iya. Oke Pak Rumadi, semoga sehat. Amin, amin, amin. Ya, ya, ya. Ini tadi saya dikasih tahu sama Ibu Deputi, Bu Dani, dia bilang coba diwakilkan sama Pak Rumadi. Saya bilang itu lebih baik lagi, karena rupanya Iya, Pak Rumadi ini yang mengawali persis, cukup mengetahui secara detail dari awal lahirnya Perpres ini. Memang Pak Rumadi ini setelah ini muncul di dalam berbagai pemberitaan kan ada begitu banyak perspektif yang berkembang di masyarakat. iya, Ada yang mengapresiasi, menyambut baik, melihat bahwa ini ada upaya serius dari pemerintah iya, untuk melanggulangi dan melakukan pencegahan terutama terkait dengan aksi ekstremisme. Tetapi iya, ada juga kelompok tertentu yang mencurigai. Ada banyak hal soal motivasi, nanti bagaimana implementasi, ada 125 macam aksi dan macam-macam. Tapi itu coba kita gali dengan Pak Rumadi malam ini iya, sebagai tenaga ahli di kantor staf kepresidenan. Pertanyaan saya pertama Pak Rumadi begini. iya, Ini kan ada banyak yang merasa bahwa ini proses panjang sejak 2017 dan cukup alot begitu tentu selama proses 3 tahun ini akhirnya berhasil juga pada tahun 2021 ini begitu. Nah, sepanjang 3 tahun ini sebetulnya memang ada pergumulan apa di balik munculnya Perpres ini? Mungkin kita bisa mulai dari situ dulu gitu, Pak Madi. iya. Saya mengikuti RAN PE ini jauh sebelum saya bergabung di kantor staf presiden. Oke. Saya bergabung di kantor staf presiden itu baru awal tahun 2020. Ya. Tapi sebelumnya, waktu saya masih beraktivitas di Wahid Foundation, Mhm. eh, saya cukup dekat ikut mengawal proses ini. Bahkan saya bisa katakan bahwa sebenarnya RAN PE itu lebih banyak inisiatif masyarakat sipil sebenarnya waktu itu. Jadi masyarakat sipil yang bergerak, masyarakat sipil yang concern dengan isu-isu intoleransi, dengan radikalisme, terorisme, itu bergabung melakukan refleksi atas situasi yang berkembang. Kemudian waktu itu dipandang perlu adanya rencana aksi nasional gitu, karena kalau kita berkaca dengan isu-isu besar lainnya, misalnya kita punya Ranham misalnya ya, Ya. rencana aksi nasional untuk hak asasi manusia. Kita Mhm. juga punya Stranas PK, strategi nasional pencegahan korupsi misalnya. Ya. Nah, terorisme itu adalah bagian sesuatu yang secara nasional kita juga katakan sebagai extraordinary crime, sebagai kejahatan luar biasa. Dan dari berbagai macam kajian itu, kita tahu bahwa sebenarnya terorisme itu tidak ujuk-ujuk orang menjadi teroris gitu. Jadi Oke. sebelum orang melakukan tindakan-tindakan terorisme, itu ada dasar-dasar pemikiran yang masuk ke dia, kemudian ada ideologisasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian waktu itu masyarakat sipil berpikir kita harus melakukan sesuatu yang bisa menjadi apa namanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Jadi untuk menanggulangi hal-hal seperti ini itu pasti tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga Ya. ada pelibatan masyarakat. Nanti waktu itulah kemudian ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan di dalam setiap diskusi, misalnya Oke. masyarakat sipil mulai melibatkan BNPT, bahkan kemudian BNPT mengambil apa namanya inisiatif untuk mendorong dan disetujui bahwa memang kita membutuhkan rencana aksi nasional yang memang tujuannya adalah untuk mengorkestrasi semua aktivitas pencegahan terorisme Terorisme. sebenarnya arahnya ke situ. Nah, tentu soal nama memang banyak sekali diskusi, Mas. Ya, Mengapa ya, namanya ya. tidak ini, tidak itu gitu. Dan belakangan setelah saya masuk di kantor staf presiden, saya mulai tahu bagaimana perdebatan Nah, di kementerian dan lembaga soal oke. penamaan ini. Bahkan kemudian sempat ada kemacetan sekitar 1 tahun mungkin ya karena persoalan Ya, ya. penamaan ini. Sampai Betul. kemudian
lahir undang-undang terorisme yang baru itu, yang undang-undang nomor 5 tahun 2018, yang kemudian meskipun rencana ini itu jauh sebelum ada revisi undang-undang terorisme, sebelum ada undang-undang nomor 5 tahun 2018, tapi kemudian karena ada undang-undang yang baru, akhirnya RAN PE ini mau tidak mau harus juga diakselerasikan dengan Undang-Undang 5 tahun 2018. Jadi memang kalau tadi dikatakan ceritanya panjang, memang panjang, dan saya bisa mengatakan awalnya ini memang inisiatif masyarakat sipil gitu, kemudian ditangkap oleh pemerintah dan harus setujui. Baik. Ya ini Pak Rumadi, ini kan kemudian ditangkap oleh masyarakat. Ada sebuah, ini dari yang mengapresiasi begitu ya, lahirnya Perpres ini sebagai sebuah bentuk keseriusan karena ada satu aspek baru, terutama pelibatan masyarakat, misalnya hal yang mungkin tidak cukup lazim dalam upaya-upaya seperti ini begitu ya. Lalu yang kedua, coba ditangkap, ini kan ada 125 aksi dan saya sendiri membaca ya, itu ada 100 kurang lebih 13 halaman, dan identifikasi masalahnya itu sebetulnya sudah sangat bagus dari identifikasi masalah, dan bahkan melibatkan ada sekitar 20 kementerian lembaga di situ. Saya menganggap ini sebuah kerja besar begitu. Kerja besar pemerintahan ini untuk mengatasi persoalan ini. Nah, pertanyaan masyarakat kemudian tentu begini. Mungkin kita bisa dapat update juga begitu dari Pak Rumadi. Situasi ekstremisme di Indonesia hari ini itu segenting apa sih Pak Rumadi? Bisa cerita ke kita sehingga kemudian membuat nanti masyarakat juga merasa bahwa ini sedang serius begitu persoalan kita terkait ekstremisme ini, sehingga tidak bisa lagi dengan cara-cara yang ya dianggap selama ini sudah berjalan normal begitu, sehingga harus dikepung dengan berbagai kerja besar seperti ini begitu. Gimana kira-kira Pak Rumadi? Ya, mungkin kita bisa merujuk pada sejumlah studi, Mas. Baik survei maupun penelitian-penelitian kualitatif ya tentang situasi yang kita hadapi sekarang. Kalau pada titik ekstrim misalnya soal terorisme, saya kira semua orang setuju bahwa terorisme itu memang menjadi persoalan besar, dan kita tahu Densus 88 itu sampai 2 hari yang lalu kan masih juga 2-3 hari yang lalu itu masih mengamankan sejumlah orang. Kemarin itu di Aceh ada yang ditangkap yang sudah berencana untuk melakukan tindakan terorisme. Bahkan pada situasi pandemi COVID-19 masih saja ada gerakan-gerakan seperti itu. Cuman kadang-kadang kan masyarakat itu baru tahu ada ancaman itu kalau sudah terjadi peristiwa gitu. Betul. Sudah ada ledakan, sudah ada tindakan terorisme, baru orang teriak-teriak gitu. Padahal sebelum ada tindakan itu, ada prakondisi, ada juga situasi sosial yang menjadikan ideologi seperti ini tumbuh gitu. Kadang-kadang masyarakat kalau tidak diingatkan ya bahwa ideologi terorisme itu bisa muncul atau bisa kita beri ruang karena dalam alam pikiran kita itu permisif dengan hal-hal seperti itu. Dan misalnya survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation, misalnya survei yang dilakukan oleh PPIM, survei yang dilakukan oleh banyak sekali lembaga, termasuk riset-riset kualitatif yang dilakukan oleh Setara Institut, misalnya permisifme terhadap tindakan terorisme itu lumayan tinggi gitu. Saya nggak ingat angka-angkanya ya, tetapi misalnya kalau orang ditanya apakah Anda setuju dengan tindakan terorisme, misalnya ada 1% saja misalnya orang yang mengatakan setuju, itu potensi untuk melakukan tindakan terorisme itu cukup tinggi. Apalagi sekarang ini orang untuk menjadi teroris itu tidak perlu misalnya dia belajar membuat bom di Afghanistan misalnya, atau orang tidak perlu ke Filipina dulu. Kalau dulu kan orang harus ke Moro, orang harus ke Afghanistan, orang harus ke berbagai macam tempat konflik. Sekarang orang menjadi teroris itu gampang sekali gitu, hanya digosok-gosok dengan pengajian 1-2 kali pertemuan, kemudian dijanjikan surga gitu, dijadikan bidadari, apalagi yang pemahaman keagamaannya rendah, itu mengkhawatirkan. Kita sudah banyak sekali lah kasus-kasus seperti itu. Jadi RAN PE ini sebenarnya adalah upaya kita bersama untuk semacam memberikan daya imunitas sebenarnya, Mas.
Jadi Oke. bagaimana supaya masyarakat itu punya daya imun terhadap pengaruh-pengaruh radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Karena pada dasarnya saya yakin bahwa masyarakat kita itu pada dasarnya adalah Ya, masyarakat ya, yang ya. moderat, masyarakat yang toleran Toleran. gitu. Ya, tapi kadang-kadang mereka itu tidak punya daya tahan dari pengaruh intoleransi, dari pengaruh radikalisme, dari pengaruh ekstremisme dan lain sebagainya. Makanya RAN-PI ini sebenarnya adalah upaya untuk menggabungkan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh sekian banyak kementerian dan lembaga yang Ya. selama ini berserak-serak kemana-mana dan nggak tahu hasilnya kayak apa gitu. Oh, kementerian Oh, ini melakukan apa? Kita mungkin satu lembaga dengan lembaga yang lain nggak tahu apa yang mereka lakukan. Gitu. ya Nah, betul. sebenarnya RAN-PE Sehingga ini adalah mengorkestrasi itu semua sebenarnya. orkestrasi itu semua. Oh, oke. Jadi Ya, ini sebagai sebuah kerja besar betul gitu ya, Pak betul Ruben ya. ya, Nah, betul. dianggapnya kan juga ini ada aspek baru begitu. Jadi pesan yang mau disampaikan oleh pemerintah misalnya dengan ini, terutama di aspek mitigasi misalnya, jadi Ya. aspek pencegahan kalau tadi bahasa Pak Rumadi soal meningkatkan daya imun masyarakat Mm-mm. sehingga tidak tepat terpapar atau terpengaruh dengan ajakan-ajakan itu. Nah, judul dari Perpres ini kan juga ada yang mempersoalkan dari sisi definisi misalnya. Ya, Ini ada ya. yang mempersoalkan pelibatan masyarakat, iya, tapi kemudian batasan ekstremisme itu seperti apa? Karena ada yang mendefinisikan misalnya ekstremisme itu tidak persis sama dengan terorisme. Nah, ini Betul. di judul ekstremisme berbasiskan kekerasan yang mengarah pada terorisme begitu kira-kira. Nah, Hmm. ini bagaimana kira-kira pemerintah nanti memastikan bahwa ini tidak disalah tafsirkan, tidak disalahgunakan, terutama ya karena ini sangat subjektif untuk bisa mengklaim kelompok A, kelompok B atau si A, si B dan C dan segala macam itu masuk kategori tersebut begitu. Itu gimana kira-kira Pak? Ya, persis di situ Mas yang tadi saya ceritakan di awal perdebatannya itu. Mengapa menggunakan kata ekstremisme berbasis kekerasan misalnya? Karena kita tahu misalnya tidak semua tindakan ekstrim itu kemudian mendorong kekerasan. Siap. Makanya kemudian apa namanya yang harus diwaspadai itu adalah pikiran-pikiran ekstrim yang menghalalkan kekerasan atau bahkan mendorong kekerasan sebagai upaya untuk mencapai tujuannya. Yang kekerasan itu kalau didorong terus, dikembangkan terus akan mengarah pada tindakan terorisme itu. Jadi perdebatan saya lupa ya persisnya berapa kali pertemuan itu baik Ya, yang diadakan di KSP, kemudian dihandle juga oleh Kementerian Politik Hukum dan HAM, itu berkali-kali mendiskusikan ini. Misalnya ada pertanyaan, kenapa tidak langsung menggunakan kata pencegahan terorisme misalnya? terorisme betul. Ya, kenapa tidak menggunakan pencegahan terorisme? Kemudian ada berbagai macam argumen, BNPT juga berargumen bahwa yang kita sasar ini bukan semata-mata terorismenya, tetapi pikiran-pikiran, kemudian tindakan, gerakan yang memberikan ruang subur bagi tindakan terorisme itulah yang diadres oleh rencana aksi nasional ini, gitu. Jadi soal judul, ya mungkin agak panjang, saya memahami judul itu Iya, memang iya, iya. mungkin juga tidak mudah dihafalkan, tetapi berbagai macam apa namanya Betul. perdebatan, kemudian argumentasi-argumentasi, termasuk dari masyarakat sipil. Saya memastikan masyarakat sipil yang tadi saya ceritakan di awal itu juga akhirnya menyetujui istilah RAN-PI ini karena ada nomenklatur internasionalnya, misalnya counter violent extremism, gitu kan? Oke. Violent extremism itu yang kemudian dijadikan sebagai apa namanya Rujukan. dijadikan sebagai rujukan karena RAN-PI ini tidak hanya apa namanya kita tujukan kepada aksi-aksi yang dilakukan oleh KL, tapi ini juga misalnya terkait dengan pendanaan terorisme, misalnya kita ingin tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu juga mempunyai skema bagaimana melakukan deteksi terhadap apa namanya pendanaan terorisme. Makanya di dalam RAN-PI ini kan juga ada PPATK terlibat di Siap, situ. betul. PPATK juga beberapa kali mengikuti rapat-rapat untuk pembahasan mengenai RAN-PI ini. Jadi kepada dunia internasional kita punya concern bahwa Indonesia juga bukan hanya terorisme, tapi violent extremism
itu juga Hmm. diadres oleh pemerintah secara lebih serius gitu. Oke. Kurang Ya, lebihnya begitu, Mas. baik. Lalu kalau kita bicara implementasi ini kan dengan sekian banyak rencana aksi tadi, kerja Ya. besar yang dikepung oleh banyak kementerian lembaga, Wah. sederhananya kira-kira bagaimana nih Mas Rumadi membayangkan Ah. masyarakat sipil itu dilibatkan dalam kerja ini gitu, itu gimana? Ya, karena kompleksitas kementerian dan memang salah satu persoalan di birokrasi itu adalah koordinasi. Oke. Koordinasi, kemudian menyamakan frekuensi. Bahkan kemarin saya juga ketemu dengan masyarakat sipil yang dulu mengawal RAN-PE ini, mereka memberikan apresiasi, tapi pada saat yang sama mereka juga memberikan warning. Hati-hati Mas, ini pertama-tama yang harus diselesaikan itu adalah isi pikiran orang-orang yang akan mengimplementasikan RAN-PE ini gitu. Ya, persis. Itu menjadi warning juga. Tetapi karena kerumitan itulah kemudian di dalam RAN-PE ini ada semacam sekretariat bersama gitu ya, Oke. yang mengorkestrasi itu dan itu diberikan mandat kepada BNPT dengan melibatkan sipil kementerian. Nah, menurut saya disitulah peran masyarakat sipil harus masuk sejak di dalam desain di sekretariat mendekatkan dengan sekretariat implementasi RAN-PE ini. Jadi menurut saya pelibatan masyarakat sipil ketika implementasi tidak ketika berada di tengah, tetapi sejak awal dalam proses perencanaan misalnya, Oh, kemudian oke. dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah misalnya, pelibatan masyarakat sipil sejak awal harus dilibatkan di situ. Sudah Itu mulai saya kira, Mas. dilibatkan. Oke. Ya. Ya.